Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ani. Di sini kami dari kelompok proyek UAS dari mata kuliah Tata Operasi Darat, yang mana anggota kami ada saya sendiri, Gina Fauziah Arsania, bersama Sal Zahara, dan juga Safa Azalia. Kami bertiga di sini akan memaparkan materi dari ketiga materi, yaitu yang pertama ada turnaround arrangement, fasilitas, special handling, yang kedua ada pelayanan penanganan bagasi termasuk bagasi khusus, dan yang ketiga ada fasilitas bandara secara menyeluruh. Untuk maskapai penerbangan yang kami pilih yaitu Juanda International Airport. Nah, Juanda International Airport ini merupakan bandara yang berada di kota Surabaya, dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I, domestik internasional, untuk IATA kodenya yaitu SUB, dan ICAO kodenya WARR. Selanjutnya, kami akan langsung masuk ke materi. Yang pertama ada turnaround arrangement, fasilitas, dan juga special handling. Di turnaround arrangement ini terkhusus di Juanda International Airport, yang seperti tadi saya sudah katakan bahwa saja Bandara Internasional Juanda ini salah satu bandara yang terletak di Jawa Timur, di wilayah antara Surabaya, Sidoarjo. Bandara Internasional Juanda ini juga termasuk bandara utama di Indonesia. Bandara ini melayani penerbangan baik itu dari domestik maupun internasional. Nah, untuk turnaround arrangement ini bisa diartikan sebagai penanganan pesawat yang mendarat di kota tujuan akhir atau destination. Secara umum, ground time untuk turnaround arrangement ini kisaran membutuhkan waktu kisaran 40 hingga 60 menit. Selanjutnya, adanya pelayanan turnaround arrangement, yang di sini kami merangkum menjadi dua bagian, yaitu embarkation, yaitu sebuah proses di mana penumpang turun dari pesawat, menurunkan bagasi, kargo, lavatory service, dan juga cabin cleaning service, dan ground power unit untuk mematikan mesin pesawat. Untuk yang kedua, ada disembarkation, proses keberangkatan pesawat, yang meliputi water service, air conditioning service, catering service, pengisian bahan bakar pesawat, loading cargo, dan loading baggage. Terakhir dilakukan pencatatan waktu off-dock, yakni pada saat pesawat menutup pintu dan bersiap untuk melakukan pushback. Selanjutnya, di sini ada ground support equipment atau yang biasa disapa dengan GSE. GSE ini merupakan peralatan yang berada di bandara untuk melayani pesawat, dinamakan ground support equipment karena peralatan ground handling ini dapat mendukung operasi pesawat ketika berada di darat. Nah, adapun fungsinya yaitu untuk dari peralatan ini meliputi ground power operation, aircraft mobility, dan loading operation. Dan juga di GSE ini ada dua kategori, yaitu non-power equipment dan juga power equipment. Di sini bisa dilihat dari kedua kategori yang ada di GSE. Yang pertama, saya akan memaparkan power equipment terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada full track. Full track ini berguna sebagai alat untuk memasok bahan bakar, aftur atau afgas ke dalam full tank pesawat. Alat ini ada dua jenis, yaitu menggunakan tangki yang menempel pada bahan truk dilengkapi dengan pompa serta selang untuk menyedot bahan bakar dari jaringan pipa yang telah tersedia di bawah apron. Lalu yang kedua, tugs and tractor untuk menarik kendaraan ground support yang mengalami kerusakan, ground power units kendaraan ground handling yang menyuplai tenaga untuk pesawat. Yang ketiga ada bus bandara. Bus bandara ini berguna sebagai alat transportasi penumpang untuk pergerakan service road dan apron atau sebagai transportasi untuk memindahkan penumpang dan boarding gate ke remote area. Yang keempat ada container loader. Container loader ini untuk pesawat berbadan lebar atau aircraft platform digunakan untuk loading dan unloading kargo yang berada di kontainer. Yang kelima, ada ground power unit, adalah kendaraan yang mampu menyuplai tenaga listrik ke pesawat yang sedang berada di parkir area. A jet air starter adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan mesin gas turbin yang dapat membantu menghidupkan pesawat. Selanjutnya yang keenam, ada portable water tanks. Ya, ada
Portable water trucks adalah kendaraan khusus yang mengisi drinking water di tangki pesawat. Selanjutnya ada kendaraan lavatory service, kendaraan yang membersihkan kotoran pada tangki pesawat. Selanjutnya ada trash truck, kendaraan yang membawa sampah atau pembuangan kotoran dari dalam pesawat. Lalu juga ada kendaraan catering yang membawa dan mengambil makanan yang ada di pesawat untuk penumpang maupun kru. Terus ada juga belt loader, kendaraan yang menyediakan movable belts untuk loading dan unloading baggage and cargo. Ada juga passenger boarding stairs yang terkadang disebut dengan tangga udara. Nah, tangga udara ini digunakan untuk mengangkut penumpang dari darat ke kabin pesawat. Pushback tugs juga ada. Ini merupakan digunakan untuk menarik dan mendorong pesawat dari runway menuju apron atau hangar. Yang terakhir ada luggage towing truck. Towing truck adalah kendaraan yang menarik baggage, cart, dan trolley menuju terminal. Selanjutnya, di sini ada kolom non-powered equipment. Di non-powered equipment ini hanya ada 3. Yang pertama ada chocks. Chocks itu sendiri merupakan fasilitas yang digunakan untuk mencegah pesawat bergerak ketika parkir di apron atau hangar. Chocks ini diletakkan di depan dan di belakang roda loading gear pesawat. Lalu yang kedua ada kereta angkut baggage atau baggage cart, digunakan untuk mengangkut kargo, excess baggage, surat, dan material lainnya dari terminal ke pesawat. Selanjutnya ada trolley atau dolly untuk kontainer, dan pallet digunakan untuk mengangkut muatan di kontainer dan pallet. Selanjutnya, di sini ada gambar fasilitas turnaround arrangement. Nah, ini ada gambar-gambar dari hal-hal yang tadi sudah saya katakan. Mulai dari power equipment dan juga non-power equipment. Boleh selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai special handling. Special handling ini bisa diartikan sebagai sistem pelayanan khusus kepada penumpang yang memerlukan penanganan baik selama di bandara maupun selama penerbangan. Untuk tujuannya tersendiri, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kemudahan dan kepuasan kepada para penumpang. Adapun fasilitas-fasilitas yang memadai bekerjanya special handling ini. Untuk fasilitas pelayanan special handling yang berada di Bandara Juanda, di sini ada beberapa hal yang tertera di website Angkasa Pura I, yang mana Bandara Juanda ini bagian ground handling-nya dipertanggungjawabkan oleh Angkasa Pura I. Di sana ada tertera kursi roda, area parkir khusus, kursi khusus di ruang tunggu, toilet khusus difabel, guiding block untuk disabilitas netra, dan juga ruang khusus, dan yang pastinya adanya petugas khusus. Selanjutnya. Nah, untuk special handling ini sendiri beragam macamnya. Yang pertama ada VIP, penumpang VIP, yang mana pelayanannya itu dipastikan didahulukan dan akan didampingi oleh pihak station manager maskapai penerbangan yang ada di terminal kedatangan. Selanjutnya ada ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil ini dipastikan terlebih dahulu untuk diperiksa mengenai usia kehamilannya. Lalu setelah diketahui apapun ketentuan yang ada, maka akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Lalu setelah itu, Bandara Juanda ini juga terakhir kali melihat kondisi COVID-19 ini melaksanakan sebuah gerakan yang mana bernama Bandara Juanda Peduli Kualitas Kesehatan Ibu Hamil. Nah, di sana mereka bergerak untuk memberikan rasa peduli mereka terhadap ibu-ibu hamil di luar sana, yang mana mereka memberikan pangan dan vitamin-vitamin yang disebarluaskan kepada ibu hamil. Lalu ada juga membawa bayi, adanya bayi bus. Nah, untuk membawa orang-orang yang membawa bayi ini disediakan fasilitas bayi bassinet untuk bayi yang berusia maksimal 6 bulan dan juga mendapatkan pelayanan child stroller atau pushchair untuk bayi yang di bawah 2 tahun. Lalu ada accompany minor. Company minor ini kisaran umur 8 sampai dengan 12 tahun, yang dimana anak-anak yang bisa melangsungkan perjalanan atau penerbangan seorang diri tanpa didampingi oleh kerabat atau keluarganya. Akan tetapi dari Bandara Juanda ini menyiapkan escort service untuk mendampingi anak tersebut. Lalu ada wheelchair. Nah, untuk wheelchair ini diperuntukkan kepada orang-orang yang menggunakan kursi roda. Nah, untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda ini harus diketahui dulu apakah dia memang lanjut usia ataukah dia memiliki
bawaan penyakit atau seperti apa yang nantinya setelah dia melakukan check-in dengan menyertakan surat keterangan dokter dan juga surat pernyataan akan disesuaikan lagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Lalu ada juga yang membawa security item. Untuk orang-orang yang membawa security item ini akan dibuatkan from security item. Lalu untuk yang difabel, orang-orang yang difabel yang akan melangsungkan penerbangan ini tentunya akan didampingi oleh para petugas pasasi. Lalu yang terakhir di narapidana ini pihak special handling akan memberikan pengawalan dari pihak aspek ground handling-nya. Mungkin cukup sekian dari bagian pertama. Selanjutnya di bab kedua, pelayanan penanganan bagasi termasuk bagasi khusus akan dijelaskan oleh rekan saya pada Zahara. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan penanganan bagasi termasuk bagasi khususnya, dan ada beberapa penanganan bagasi, yaitu yang pertama sirkulasi bagasi dan sistem penanganan bagasi. Di sini saya akan menjelaskan sirkulasi bagasi. Menjalani rute dari counter penumpang menuju pesawat atau sebaliknya dari pesawat menuju baggage claim area. Yang pertama ada bagasi keberangkatan atau end planning counter penumpang sampai dengan posisi pesawat. Yang kedua ada bagasi kedatangan atau di planning posisi pesawat sampai baggage claim area. Hal-hal yang menyangkut di dalam bagasi yaitu cek bagasi atau bagasi yang dilaporkan dan dimasukkan melalui check-in yang berisi barang milik pribadi. Yang kedua, unchecked baggage atau barang yang dibawa bersama penumpang ke dalam pesawat cabin dengan barang tertentu. Misalnya berat tidak boleh lebih dari 5 kg dan ukuran barangnya, jumlah panjang, lebar, dan tinggi tidak boleh lebih dari 115 cm. Di kelas utama atau kelas 1 bisa membawa 2 jenis barang, di kelas lainnya 1 jenis barang untuk setiap penumpangnya. International Airport Transport Association Free Articles atau barang-barang yang boleh dibawa masuk ke dalam kabin menurut peraturan IATA adalah yang pertama tas tangan wanita, buku bacaan saku, dompet, bahan bacaan yang masuk akal untuk dibaca selama penerbangan. Di dalam sistem penanganan bagasi, sebuah sistem penanganan bagasi atau BHS adalah jenis sistem konveyor dipasang di bandara yang menyangkut bagasi dari konter tiket ke daerah-daerah di mana tas dapat dimuat ke pesawat terbang. Nah, sebuah BHS juga mengangkut bagasi diperiksa berawal dari pesawat untuk klaim bagasi atau ke suatu daerah di mana tas dapat dimuat ke pesawat lain. Konveyor klaim bagasi atau ke suatu daerah di mana tas dapat dimuat ke pesawat lain. Konveyor merupakan salah satu jenis alat pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut material secara horizontal atau vertikal dan digerakkan oleh motor penggerak atau gravitasi. Nah, fungsi dari belt conveyor ini merupakan pesawat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau curah dengan arah horizontal dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu line proses produksi yang menggunakan belt sebagai penghantar muatannya. Nah, di sini yang kedua, baggage handling system holding baggage screening. HBS mengubah pola check-in penumpang. Dengan HBS seluruh pemeriksaan penumpang, bagasi termasuk boarding pass dikemas jadi satu menggunakan scan barcode. Barcode ini adalah yang akan terintegrasi dengan pola bagasi atau baggage handling system. Untuk kapasitas yang tinggi penanganan bagasi sistem 16 sangat penting bahwa perangkat lunak mengelola dan mengendalikan sistem penanganan bagasi berhasil mengintegrasikan semua penyortiran dan transportasi peralatannya. Nah, dalam BHS atau HBS, penumpang tidak perlu lagi melakukan screening X-ray berkali-kali, cukup satu kali saat check-in sebelum masuk ke ruang tunggu bandara. Sistem ini akan membuat penumpang tidak banyak bersentuhan dengan barang bawaannya. Setelah di-screening oleh mesin X-ray,
Sehingga keamanan barang bawaan lebih terjamin adalah sistem ini akan mengurangi celah pembobolan bagasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada spesifikasi bagasi. Bagasi harus berada dalam ukuran dan berat tertentu. Barang-barang berat akan diberi label sebagai berat dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Barang-barang seperti papan selancar, sepeda, ransel yang mungkin terlalu besar, terlalu terang atau terlalu rapuh akan digolongkan sebagai out of gauge dan akan dikirim ke sabuk OOG yang lereng lebih bertahap ke bagasi sortai atau IATA 2004. Standar gauge bagasi, ukuran tas dan berat standar mengukur bagasi umum didefinisikan sebagai panjang 450 sampai dengan 900, lebar 150 sampai dengan 300, tinggi 400 sampai dengan 750 dan massa adalah 10 kg sampai dengan 60 kg. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan proses penanganan bagasi dari BHS dan HBS. Ketika kita check-in dan menyerahkan tas atau bagasi kita kepada petugas akan mencocokkan data kita yang ada di komputer dan akan mencetak label tag yang kemudian tag tersebut ditempelkan ke tas. Boleh di next, Dina. Nah, ini alur penanganan bagasi. Yang pertama ada alur penanganan bagasi pada Terminal 1B keberangkatan dan yang kedua ada alur penanganan bagasi pada Terminal 1B kedatangan. Di sini saya akan menjelaskan dari alur penanganan bagasi pada Terminal 1B keberangkatan. Pertama, penumpang pesawat menyerahkan bagasi untuk dilakukan pemeriksaan screening X-ray. Yang kedua, penumpang menyerahkan bagasi kepada petugas maskapai untuk ditimbang. Yang ketiga, barang bawaan atau bagasi akan didistribusikan sampai menuju bagasi pesawat melalui conveyor belt. Yang keempat, barang bawaan atau bagasi akan diangkut menggunakan kendaraan pengangkut bagasi dan kemudian langsung didistribusikan menuju pesawat. Yang kedua, alur penanganan bagasi pada Terminal 1B kedatangan. Yang pertama, barang bawaan atau bagasi diangkut menggunakan kendaraan pengangkut bagasi dan kemudian didistribusikan menuju counter-counter di terminal kedatangan. Kedua, penumpang dapat mengambil barang bawaan atau bagasi pada conveyor belt sesuai dengan nama maskapai penerbangan masing-masingnya. Dan yang terakhir, barang bawaan atau bagasi yang telah kita ambil akan diperiksa oleh petugas bandara apakah telah sesuai dengan tiket kita atau tidak. Nah, di sini ada bagasi khusus. Kalau di bagasi khusus ini, kita harus memastikan bagaimana reservasi kita atau telah dikonfirmasi atau belum sebelum keberangkatan untuk memastikan kita dapat membawa serta bagasi khusus ini. Nah, contoh dari bagasi khusus ini yaitu ada alat musik, sepeda, ski dan snowboard, tas golf, perlengkapan selancar, pakaian pengantin, peralatan menyelam, senjata untuk olahraga menembak dan berburu. Contohnya sepeda dan tandem. Kita dapat membawa sepeda lipat maksimal 20 kg termasuk kotak sepedanya bersama dengan dikenai biaya juga, asalkan dikemas dalam kotak, wadah atau tas yang dirancang khusus untuk mengangkut sepeda. Nah, dimensi maksimum untuk kotak sepeda ini adalah 176,5 kali 23 terus cara terbaik melindungi sepeda Anda adalah dengan menggunakan pembungkus yang permukaannya keras. Nah, namun demikian, pembungkus dengan permukaan lunak juga diperbolehkan asalkan terdapat bahan pelindung di dalamnya. Caranya yaitu seperti gagang pegangan harus diputar searah panjang rangka sepeda, kayu, dan bagian lainnya yang menonjol harus dilepaskan dan ban harus dikempiskan. Terus harap diperhatikan juga peraturan internasional melarang
kita membawa sepeda listrik dan pesan secara online angkutan sepeda seawal mungkin dan tidak kurang dari 40 jam dikarenakan sebelum keberangkatan di perjalanan akan diminta untuk memberitahukan dimensi dan berat sepeda serta kotak sepeda saat memesan angkutan melalui telepon. Baik, penjelasan pelayanan penanganan bagasi termasuk bagasi khusus sudah selesai, akan dijelaskan kembali oleh Safa Zalia.